cobalah kita membuat sesuatu itu jangan sampai menyakiti hati masyarakat. Nggak jamin kantor baru terus mutunya DPR kualitasnya itu Meninggal. hebat untuk Rata-rata ngomong Songgoriti harus kembali ke Kota Batu. Selamat datang Pak Andre sama Pak Yani, selamat datang kembali di podcast Samendi. Pak Andre masih sebagai ketua Pokja dan Pak Yani di sini mewakili alumni Ikatan Mahasiswa Kota Batu. Betul. Ya, terima kasih karena sudah hadir kembali di podcastnya Samendi. Nah, di sini kita bahas lain, Pak. Kan baru beberapa pekan ini seluruh Indonesia gempar dengan hiruk-pikuk dan demo terhadap gaya hidup DPR RI yang dianggap jauh dari masyarakat. Sorotan tajam mengarah pada anggaran yang dinilai boros dan tidak prioritas. Dimulai dari tunjangan perumahan DPR RI, kemudian dilanjutkan dengan kenaikan biaya PBB, juga didorong ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup. Nah, di tengah suasana seperti ini, justru Pemkot Batu dan DPRD Kota Batu melalui kesepakatan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS untuk tahun anggaran 2026 mengajukan anggaran yang fantastis yaitu sekitar 70 miliar untuk pembangunan gedung DPRD baru. Oke, sekarang menurut Pak Andre nih, apakah ini merupakan investasi masa depan ataukah justru etalase kemewahan di tengah kebutuhan rakyat yang mendesak? ya. Saya pikir ini kebijakan yang keliru gitu. Oke. Karena gedung DPR yang lama itu masih bagus gitu. Oke. Kalau toh mau dibenahi ya cukup renovasi gitu. Kenapa sih? Tidak harus dia melakukan sampai mau Perubahan membangun total, yang pembangunan baru, mau bikin lokasi yang baru gitu. Ini tentu nggak bagus gitu. Oke. Kebijaksanaan ini sangat-sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat gitu. Kan sekarang ini kan lagi masyarakat semua ini ingin DPR itu menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan keteladanan gitu. Jangan terus ujuk-ujuk Gaya hidup mewah dan Batu flexing ini dan- mau bikin apa namanya kantor DPR baru dengan nilai yang sebesar itu gitu. Oke. Ini tidak mendesak sebetulnya. Untuk apa dibikin gitu? Oke, emang Lebih baik bikin program-program yang lain yang memang diperlukan masyarakat. Misalnya pembenahan penanganan sampah gitu. Sampah ini masih jadi problem sudah di Batu gitu. Sampai sekarang ya masih belum ada solusi yang Belum ada solusi real yang ya, pas. konkret ya. Mungkin juga rumah singgah. Di Batu ini masih ada orang yang tidak punya rumah, yang harus numpang di orang lain gitu kan. Kesian gitu. Masih banyak lagi orang-orang tua yang memang perlu perhatian. Bikin aja lah, nggak terlalu mahal. Rumah singgah, gedung kesenian yang di selatan itu yang sudah rusak, nggak berfungsi sama sekali. Senimannya nunggu, bikinlah gedung. Kan nggak banyak. Yang selatan itu yang mana? Jalan yang di seberangnya Panderman itu ada Rorombo. Oke. Dan banyak hal lagi gitu yang bisa dilakukan dan lebih bermanfaat gitu. Oke. Kan DPR ini tidak perlu dia ngomong DPR Batu ini kan cuma 30 orang. Banyak kunjungan kerja, hampir tiap hari kunjungan kerja. Nah, terus untuk apa gedung-gedung mau bikin gini? Tidak usah. Yang penting ini sekarang DPR ini menunjukkan kinerjanya dia untuk rakyat. Program-programnya bagus gitu. Supaya nanti anggapan orang itu, oh pemerintah Batu dalam artian legislatif dan eksekutif itu punya konsep bangun Batu ini gitu. Kalau ini kan enggak, ini ujuk-ujuk bikin program, bikin gedung baru DPR gitu. Ini kan enggak lewat musyawarah pembangunan, tahu-tahu muncul gitu. Ini hal yang enggak bagus gitu. Saya sebagai salah satu eksponen pendiri Kota Batu gitu, ini mengingatkan sama mereka, jangan gitulah. Cobalah rakyat itu diajak ngomong, tokoh-tokoh, kan banyak LSM di Batu ya. Jak ngomong, ya apa ini gini-gini. Kalau toh itu memang gedung itu rusak,
kan bisa pakai tim laboratorium forensik ya. Brawijaya punya, mungkin perguruan tinggi lain punya, terus diajak diskusi, mana yang rusak, mana yang pokoknya terbuka lah gitu. Masyarakat kan lebih seneng nanti, lebih simpati gitu. Jangan sekarang wah programnya ini mau bangun ini. Emang kalau hasil survei kenapa itu gedung DPRD-nya? Mau roboh atau gimana? Kalau kenapa perlu kalau saya dibangun baru dengar gitu? dari teman-teman DPR itu kan memang ada laboratorium forensik Brawijaya. Oke. Itu pernah ngomong agak miring katanya gitu. Agak miring. Tapi kan tim forensik Brawijaya itu kan orangnya pandai-pandai. Iya. Mungkin dia bisa mencarikan 1000 jalan solusi, ndak usah dibangun, ndak usah bikin baru, ndak usah gini. Ya kita renovasi, kita betulkan, kita bisa. Kan bisa gitu. Oke, itu dari forensik Brawijaya. Apa nggak ada pembanding yang lain, Pak? Ya perlu menurut saya. Kita Harusnya harus ada kan, pembanding. Bener nggak ya gitu apa dikatakan gitu kan? Harus ada pembanding perguruan lain. Terus lagi juga harus ada mungkin dari independen lah, LSM itu dikumpulin, suruh ngelihat langsung ya apa. Saya pikir di Batu juga banyak orang yang pandai soal konstruksi, soal bangunan. Ya. Kalau menurut Pak Yani gimana? Apakah setuju aja? Ya, ini Sam Hendi. Saya juga sempat terhenyak mendengar berita itu gitu. Saya dalam hal ini cuma bisa menghimbau kepada penentu kebijakan. Di sini ada DPR, legislatif ya, kemudian ada eksekutif, pihak Pemkot. Cobalah kita membuat sesuatu itu jangan sampai menyakiti hati masyarakat. Saya anggap program ini seharusnya ya di-delay, kalau delay apa di-delete? Di-delete, dihapus berarti ya? Delete, ya. Saya kira itu bisa cukup untuk renovasi lah. Memang kalau melihat secara fisik itu menurut kacamata saya gitu, itu cukup untuk direnovasi. Renovasi aja. Mungkin ditambah fasilitas, kan sekarang banyak fasilitas pendukung yang bisa membantu kinerja teman-teman di DPR. Itu kita kan sebetulnya kalau itu diganti baru, ya masyarakat Jonrejo juga akan merasa gimana ya, dulu itu kan miliknya, tanah itu milik desa Jonrejo. Dan itu dulu dengan kita bernegosiasi akhirnya gedung itu bisa dibangun di situ. Gitu loh. Maksudnya apa? Kita dulu itu bernegosiasi dengan teman-teman perangkat desa dan kepala desa itu supaya apa? Pemerataan keramaian dan memberikan dampak efek ekonomi yang bagus di situ. Ada kantor Polres, ya, ada kemudian gedung DPR, kemudian SMA Negeri 2 dan macam-macam di situ. Karena apa? Supaya keramaian itu tidak menumpuk pada satu titik. Kalau keramaian itu menumpuk satu titik, itu juga sangat tidak elok gitu. Jadi pemerataan pembangunan itu harus nyata di Kota Batu ini. Oleh karena itu dari teman-teman rekomendasi Pokja itu perkantoran memang arahnya di sana, di Jonrejo. Kalau daerah atas itu, daerah Bumiaji itu adalah pertanian dan resapan air. Kemudian tengah ini perdagangan dan jasa. Emang rencananya mau dipindah kemana sih? Gitu. Kalau saya dengar-dengar itu ada di daerah Sisir kalau nggak salah. Pindah ke Sisir tambah. Iya. Kan udah rame Sisir ya. Tambah rame. Sudah padat, nanti bisa jam traffic ya. Itu sangat tidak nyaman lah bagi masyarakat di sekitar juga. Jadi penetapan letak gedung DPR, kemudian Polres, SMA Negeri 2 itu sudah sangat menarik gitu loh. Udah pas ya. Sudah pas. Jadi ada pemerataan pembangunan. Karena
dengan adanya gedung-gedung pemerintahan di situ, ada institusi di situ, otomatis ini juga nanti bisa menimbulkan sumber-sumber ekonomi baru. Iya, benar. Yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, gitu sama Hendy. Memang itu mengagetkan sekali gitu. KUA PPAS sama KUA PPAS ini sudah ditetapkan. Kalau saya dengar itu sudah ditetapkan beberapa minggu yang lalu. Jadi 12 September aku. Iya, sudah ditetapkan. Tapi itu masih sifatnya sementara. Oke, berarti masih bisa di. Saya pribadi sebagai warga Kota Batu berharap itu jangan dibangun dulu lah gedung DPR yang baru itu. Saya kira gedung itu masih representatif dan fungsionalnya masih bagus gitu. Menurut hemat saya seperti itu, sama Hendy. Iya, benarnya kan banyak warga yang mengeluhkan soal jalan rusak, air bersih, tadi sampah, harga pangan. Itu kan mereka bilang kan benarnya lebih prioritas yang ini gitu loh. Daripada dana itu digelontorkan nilai besar untuk pembangunan gedung baru. Nah, misalnya kalau dana sebesar itu kan sudah kelihatan ada anggaran 70M. Misalnya kalau dialihkan ke sektor lain ini yang prioritas yang mana dulu ya harusnya? Ada itu semacam kesehatan dasar masyarakat ya. Kesehatan ya. Mungkin bisa menambah puskesmas pembantu, iya kan? Itu di masing-masing wilayah kita. Kemudian ada pembangunan sektor-sektor ekonomi mikro seperti UMKM ya di 3 wilayah ini. Dan masih banyak Mas Hendy. Oke. Tapi Pak Wali Kota ini kan lagi gencarnya ke agro ya, lebih ke pertanian ya. Mungkin Pak Andre kalau di sektor pertanian gitu dialihkan ke sektor pertanian, apakah lebih kan memungkinkan bagus atau Iya, sebetulnya gini ya. Harus ada pemikiran yang baru gitu. Jangan melulu bahwa ini pertanian berkelanjutan. Enggak, kalau menurut saya idealnya itu bikin pertanian yang apa jenisnya Pak Yani? Organik. Oh ya, itu sudah harus benar. Harusnya organik karena kita ini ke depan juga orang ini butuh sehat ya, makan sehat, bergizi. Itu organik lebih bagus. Iya. Katakanlah kita ngomong kosong, pasar sayur dipindah ke Bumiaji, mendekati wilayah produksi. Sentar ya. Bikin yang bagus sekali. Apalagi targetnya ekspor kan, nggak mungkin kalau ekspor tapi organik tetap sulit. Pertaniannya organik. Iya. Sehingga orang itu yang datang bisa belanja di sana. Benar, kita bisa lebih baik gitu loh. Iya, kalau mau diubah jadi kota agro. Jadi salah satunya anggaran itu bisa dialihkan ke sana misalnya. Bikinlah pasar sayur di daerah Bumiaji yang dekat produksi. Tapi semua produksinya organik. Mungkin pengadaan alat-alat, mesin-mesin yang lebih efisien, dibikinkan cold storage, harus ada cold storage, pendingin, dibikin sekali. Daripada bangun kantor DPR, ya toh, yang nggak berfungsi gitu loh. Sudah ada kan sudah bagus ini kantor DPR kita ini. Mungkin warga masih lihat masih layak gitu. Nggak jamin kantor baru, terus mutunya DPR, kualitasnya itu hebat untuk kan gitu. Malah menurut saya di kantor lama itu harusnya DPR lebih hebat sekarang ini malahan. Ya toh? Memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ada sampah, mikir. Kan gitu. Gimana supaya cepat terselesaikan padahal ini sudah pertanian batu. Kita mulai dari organik misalnya. Ini sudah setahun jalan ya benernya ya. Dan masih sampah masih belum tahu ini mau diapakan nih sampah ini. Ya, masih belum tahu ujungnya. Kayak sampah misalnya, bikinlah yang bagus, pengolahan sampah yang bagus, supaya rakyat ini nggak naik sepeda motor buang sampah sembarangan, belum lagi pengunjung, ya toh. Nah ini kan jadi apa ya prioritas gitu loh. Sedangkan kantor DPR apa mau bikinnya nggak mendesak sama sekali menurut saya. Apalagi kan ini kota wisata kan nggak mungkin pengunjung wisata lihat gedung DPRD baru kan. Justru yang mereka lihat kan kebersihan dari sampah-sampah, terus mungkin dari pertaniannya dan lain sebagainya. Mungkin yang lebih diprioritaskan kan seperti itu. Ya, fasilitas umum. Apakah mereka ini nggak belajar dari kritik publik terhadap DPR RI yang dituding misalnya hidup mewah, terus apakah DPRD Kota Batu ini nggak takut memicu kemarahan warga dengan proyek semahal itu? Nah ya itu, harusnya kan sudah mikir gitu, sudah antisipasi.
oh secara nasional ini sudah ada masalah ini. Seperti ini ricu kemarin. Saya harusnya mikir semacam ini. Malah program-program rakyat yang harus saya dulukan. Usulan-usulan rakyat itu, usulan warga. Bukan malah mereka bikin program. Wah, ini kita bikin kantor yang bagus yang kan ini ya apa ya enggak gitu, enggak masuk akal gitu, enggak. Kalau kita pakai logika enggak nyambung. Tapi kan katanya sih warga Kota Batu ini kan anggap orangnya bilangnya berkecukupan gitu loh. Jadi mereka jarang disuruh demo, protes dan lain sebagainya. Itu mereka kurang benar nggak sih? Enggak betul juga. Enggak betul juga ya. Sebetulnya gini. Orang Batu ini kan jaga kotanya, gitu. Sayang sama kotanya. Kayak rame-rame Jakarta. Kita diskusi sama LSM Pokja ini. Kita ngomong, kita harus jaga kota kita. Seperti kalau Malang ada isu dikit kemarin itu kan langsung ada demo dari mahasiswa dan lain sebagainya. Yang kita sesalkan kan misalnya kerusuhan, pembakaran dan lain sebagainya. Itu kan benernya kan nggak boleh. Enggak, kayak contohnya ya. Ada LSM yang misalnya mau ke DPR untuk nyampaikan aspirasi. Kadang minta saran ke kita omongi, jangan dulu, situasinya nggak bagus. Lebih baik nantilah. Kalau sudah enak, kita baik-baik gitu. Oke. Memang berarti sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pembuatan anggaran gedung DPRD baru kemarin tuh? Kan nggak ada. Sama sekali nol. Kan nggak ada. Udah langsung aja. Kan nggak lewat musyawarah pembangunan, nggak ada di musyawarah pembangunan bikin kantor DPR kan nggak ada. Berarti selama beberapa hari ini isunya mencuat gini, ada panggilan nggak untuk berdiskusi ulang gitu? Ya, tadi malam kan ada diskusi kelompok-kelompok masyarakat. Maksudnya dengan anggota legislatif dan eksekutifnya? Ya, kan sebetulnya mereka yang inisiatif. Iya, maksudnya mereka ada nggak inisiatif mengundang kembali? Oh ini udah sampai hari ini kan belum ada. Belum ada ya. Harusnya mereka itu lebih komunikatif ke masyarakat, menjelaskan. Datanglah ke toko-toko, diajak omong-omong, ngopi tau apa. Kenapa kita ini mau membangun kita ini mau bangun ini perlunya gini. Ayo dah nang kantor didelok gitu. Diajak lihat. Ya toh? Ini loh lihatan gini. Datang kan itu tadi apa namanya lab forensik timnya. Iki loh forensik ngomong rek gini. Nah, kan kita juga bisa berdiskusi sama forensik. Ini kan harusnya nggak harus gitu. Jadi enak gitu, nggak dipaksakan. Kesannya itu rakyat jangan dipaksa lah gitu. Kalau dipaksa itu rakyat kan akhirnya bisa marah gitu. Iya. Kalau seandainya nih gedung ini tetap dibangun nih, anggap aja udah pokoknya harus dibangun misalnya. Apa komitmen yang harusnya dipegang DPRD agar gedung senilai 70 miliar ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat? Bukan sekedar simbol kekuasaan aja. Ini kalau seandainya dibangun aja misalnya. Saya kira ngotot dibangun lah. Anggap aja ngotot dibangun. Saya kira kalau saya tetap prinsipnya gedung DPR tidak mendesak, karena sudah masih bagus. Sekarang yang kita harapkan itu kualitas dari anggota DPR itu dalam memperjuangkan kepentingan rakyat itu yang harusnya ditingkatkan betul. Peningkatan layanan publik, terus transparansi anggaran gitu ya. Cepat dia ngomong, misalnya, sampah langsung, ini apa rumah singgah, pertanian organik misalnya. Cepat direspon, itu baru bagus gitu. Oke, berarti dari Pak Andre nggak setuju ya? Berarti misalnya tetap mereka ngotot tetap nggak mau ya? Saya yang penting gini. Pak Yani juga nggak setuju juga ya? Saya kan gini, saya sebagai orang yang memperjuangkan kota ini jadi kota gitu. Saya sudah mengingatkan sama mereka gitu. Kalau mereka ngotot gitu. Kalau satu saat timbul masalah, ya itu bukan kita sudah mengingatkan. Oke, berarti berulang kali. Langkah konkretnya Pak Andre dan Pak Yani agar masyarakat ini tergerak dan rencananya ini dibatalkan itu bagaimana? Langkah konkretnya? Kita sudah mengingatkan. Apakah demo? Enggak, kalau demo enggak. Kita melalui advokasi atau petisi publik mungkin. Kita kalau demo enggak, tapi kalau berdiskusi sama mereka kita siap. Oke. Demo ini kan belum tentu menyelesaikan masalah. Kalau nggak dipanggil-panggil? Nah, kalau ada diskusi kita sudah mengingatkan. Saya sebagai orang yang memperjuangkan Batu sudah ngiling loh. Ojo rek, iki berlebihan. Enggak apik iki. Ya terserah mereka nanti. Mereka kan yang pegang kekuasaan, yang memutuskan. Tapi saya sudah mengingatkan gitu. Ya. Kalau Pak Yani ada tambahan mungkin? Ya,
Jadi gini, kalau seumpama gedung itu tetap dipaksakan untuk terjadi dibangun sama pemerintah, saya kira beliau-beliaunya itu kurang mendalami sense of crisis yang ada di masyarakat. Sementara masyarakat itu masih kebingungan mencari nafkah sehari-hari ya. Mengumpulkan 100.000 itu sangat susah sekarang. Itu mestinya menjadi sense of crisis yang harus diperhatikan oleh teman-teman DPR gitu. Saya kira ini sangat naif sekali gitu. Iya. Masyarakat yang masih membutuhkan seperti fasilitas umum aja. Kita lihat di Sisir itu, anak main bola aja juga agak susah. Karena nggak ada lapangan. Karena lapangannya kurang. Lapangannya cuma terbatas gitu loh. Nah ini harusnya menjadi perhatian. Ya bukan di Sisir aja, di banyak tempat juga semacam itu gitu. Playground untuk bermain. Itu kan lebih apa ya Mas? Lebih prioritas lah. Saya berharap ini kan masih UAPPAS sementara. Ini di-delete lah. Kalau renovasi kita memahami, memang gedung itu sudah 20 tahunan ya. 20 tahun lebih lah. Itu memang harus ada renovasi, itu kita memahami lah. Cuma tetap renovasi itu ya yang akuntabel lah, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan yang pastinya masyarakat harus mengetahui ya, iya, betul. Apa aja renovasinya. Jangan-jangan nanti kalau mereka memaksakan ada semacam apa ya, penglihatan dari pihak-pihak penegak hukum juga akan ya berisiko bagi DPR maupun pemerintah gitu loh. Ya, kita berharap kepada pemerintah ya tahan dirilah. Saya kira pembangunan gedung DPR ini bukan suatu prioritas yang prioritas yang harus dibangun hari ini gitu loh. Sekarang kita ngomongin soal prioritas dan pemanfaatan anggaran tadi ya Pak ya. Nah kita kan juga nggak lupa ada satu isu lama yang belum tuntas, yaitu pengelolaan aset daerah. Salah satunya kawasan wisata Songgoriti yang sudah bersengketa lebih dari 20 tahunan ya kira-kira. Itu kan banyak warga menilai jika aset seluas ini kalau dikelola dengan optimal, potensi PAD pasti jauh lebih besar dibanding hanya sekedar membangun gedung baru. Nah Pak Andri lihat ini dengan lambatnya proses klaim aset Songgoriti ini benarnya masalahnya apa sih? Iya, jadi gini, jadi soal aset ini kan jelas gitu di Undang-Undang Pembentukan Kota Batu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 itu jelas sekali, baik di undang-undang maupun di PP-nya itu jelas bahwa semua aset baik milik provinsi, milik pusat yang ada di Kota Batu setelah Batu jadi kota itu menjadi hak milik penuh Kota Batu. Jadi seperti Songgoriti, Rumah Sakit Umum Karsa Husada, Bima Sakti. Bima Sakti itu masih kabupaten juga. Terus klaim juga ya? Tanaman obat itu apa namanya? Metria Medica dan sejenisnya. Itu kan harusnya dikembalikan ke Batu. Nah, cuman kalau menurut saya memang kita harus bijak untuk aset ini. Misalnya aset Metria Medica ya, obat-obatan. Karena itu untuk pelatihan se-Jawa Timur, jadi itu jadi prioritas kita yang belakang gitu. Tapi seperti Songgoriti, apalagi ada cagar budayanya ya, ada candi Songgoriti yang luar biasa, di sumbernya itu ada air panas, ada air dingin. Nah itu memang harus kembali ke Kota Batu dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Kota Batu sekitarnya, paling tidak orang-orang Songgoriti punya kesempatan gitu. Memang ini problemnya kan awalnya Jasa Yasa itu kerjasama Kabupaten Malang sama investor. Investor diberikan kesempatan untuk menjaminkan Songgoriti ke bank. Itu kelemahannya perjanjian itu. Sehingga investor menjaminkan Songgoriti ke bank. Loh, itu kan aset pemerintah emang boleh dijaminkan ya? Nah, itu kesalahan perjanjian dari Kabupaten Malang dulu gitu. Kenapa dikasih pasal
investor boleh menjaminkan. Coba Anda ada kata menjaminkan kan bagus gitu. Nah, akhirnya dijaminkan betul, nggak tahu saya. Akhirnya kan nggak bisa bayar gitu. Nggak bisa bayar ke bank, disita. Sama bank dilelang. Disita, dilelang, disita, dilelang. Sampai sekarang pemilik terakhir. Ada berapa kali itu? Udah beberapa kali pengalian hak ya? Cuman kalau menurut saya ini kan apapun undang-undang Batu ini masih berlaku pembentukan Kota Batu. Lah, biasanya kan kalau kayak gitu pemanfaatan aset daerah itu kan ada BOT namanya Build Operation Transfer. Jadi dia ada hak pengelolaan itu selama berapa tahun gitu misalnya. Apakah biasanya kan itu kalau 15 tahun atau berapa tahun? Iya, kan kalau itu kan ada perjanjian itu mesti ada jangka waktu ya. Cuman kelemahan kita itu yang Kabupaten bikin itu kan boleh dibuat jaminan. Itu kan kita ke sana aja gitu. Tapi walaupun boleh buat jaminan, kalau masa hak pengelolanya sudah habis harusnya dikembalikan dan hutang piutang udah urusan mereka sendiri gitu kan. Nah, yang kejadian nggak gitu kan. Gitu ya, maksudnya sebelum masa perjanjiannya habis kan itu sudah disita bank. Nah, itu berulang Mas Hendy, berulang. Akhirnya sekarang ini enggak tahu siapa pemiliknya kan gitu. Oh gitu. Kan ada pemiliknya. Enggak tahu siapa pemiliknya, kan sudah berapa kali lelang di gini sidang terus mereka dari itu. Pihak bank juga nggak tahu siapa. Mungkin Kabupaten Malang juga sidang, tapi kita tetap berpegang pada undang-undang pembentukan Kota Batu. Selama undang-undang itu ada, itu tetap harus jadi miliknya orang Batu. Nah, kalau sekarang ini nanti misalnya ada masyarakat yang berkeinginan melakukan class action ya, menggugat ya, apa itu di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun di MK gitu. Kenapa di MK? Karena mungkin cacat hukum misalnya perjanjian itu. MK bisa batalkan misalnya. Nah, itu cuman kan ini perlu ada apa ya? Ada niat baik juga dari masyarakat gitu. Dan saya pikir sudah ada mulai masyarakat yang memperhatikan ini, yang mau mulai jalan gitu. Saya pikir bagus. Tidak perlu dianu lah, ini harus didukung gitu. Gerakan-gerakan semacam ini selama mereka itu melalui jalur hukum ya, untuk mengambil alih lagi Songgoriti, saya pikir patut didukung oleh pemerintah, oleh DPR gitu. Harusnya ya. Harus, wajib. Sebabnya kan apalagi tadi bilang ada cagar budaya, itu kan kalau nggak dikelola lama-lama kan juga rusak kan gitu. Dan ini nanti kan kembalinya ke Pemkot juga. Iya gitu. benar. Hak ini Pemkot Batu nanti gitu. Makanya Pemkot khususnya eksekutif, legislatif harus dukung kalau ada gerakan semacam itu. Masyarakat misalnya class action dukung. Berarti memang langkah mediasi atau hukum yang paling realistis apa ini supaya konflik ini nggak berkepanjangan? Gitu? Ya jalur hukum saya pikir. Jalur hukum yang cepat ya MK. Kalau ini memang cacat hukum perjanjiannya dibatalkan sama MK sejak awal. Berarti batal semua. Gitu. Oke, harusnya gitu ya. Harus. Terus respon pemerintah sampai saat ini? Lah, kita belum tahu. Belum tahu ya. Tapi sudah ada gerakan-gerakan masyarakat yang ingin Songgoriti itu kembali ke Batu gitu. Karena mereka melihat, oh ini candi ini simbolnya orang Batu ini. Iya. Kekayaan orang Batu ya candi ini. Gitu. Iya. Oke, Pak Yani, kalau misalnya Songgoriti ini suatu saat bisa menjadi aset resmi Pemkot kembali. Ya. Peluang ekonomi apa yang paling mungkin langsung bisa dirasakan masyarakat? Ya, terima kasih Mas Hendy. Jadi Songgoriti ini kan legend ya. Legend ya. Dulu Kota Batu itu kalau ke Batu pasti ke Songgoriti. Kalau enggak ke Selekta, ke Songgoriti. Yeah. Ini luar biasa sebetulnya. Karena mulai zaman prasejarah juga Songgoriti ini juga sudah luar biasa. Tempat untuk bermeditasi raja-raja, bangsawan, baik dari Majapahit, Singosari, kemudian Kediri gitu, Mas Hendy. Dan ini sangat berpeluang. Saya mempunyai keyakinan sangat berpeluang untuk kembali ke Kota Batu. Tinggal kita memang bersaran kepada pemerintah, terutama di DPR ini juga harus punya niatan yang sama dengan masyarakat. Gerakan masyarakat sekarang kan kepingin Songgoriti ini cepat-cepat balik. Memang kalau menurut sejarah ya Mas Hendy, sejarah
Songgoriti ini adalah asetnya Kabupaten Malang. Iya. Kabupaten induk dari Kota Batu dulu. Iya. Kita dulu jadi satu dengan kabupaten. Ya, karena masih kotatif dulu ya. Ya, masih kotatif. Nah, kalau sudah begitu, ya yang namanya aset, apapun itu harus berbentuk aset juga, tanpa harus dirubah-rubah gitu loh. Oke. Dan kebetulan itu letaknya di Kota Batu, iya kan? Ya itu harus kembali ke Kota Batu. Iya. Karena perintah undang-undang tadi, undang-undang tentang pembentukan Kota Batu, tahun 2001 ya, nomor 11. Ini sangat jelas kok. Memang mestinya pihak pemerintah harus lebih giat gitu. Lebih intensif dalam berkomunikasi sama kabupaten. Baik sama kabupaten maupun dengan gubernur, bahkan menteri dalam negeri. Ini harus ada keseriusan. Masyarakat pun semuanya diminta untuk pemerintah untuk membantu. Saya yakin masyarakat juga siap. Dan gerakan-gerakan itu sudah terlihat di beberapa kelompok-kelompok itu ya, di beberapa kelompok-kelompok baik akademisi maupun konco-konco ngopi di pinggir-pinggir kafe-kafe itu mereka rata-rata ngomong Songgoriti harus kembali ke Kota Batu. Karena manfaat secara ekonomi itu bagus, Mas. Kenapa sekarang ini kelihatan seperti mangkrak ya? Karena nggak ada kejelasan di situ. Siapapun yang mau mengelola, kejelasan hukumnya nggak ada. Nah, itu perlu ada kejelasan, terutama di posisi milik ini. Manfaatnya nanti otomatis, Mas Hendy. Saya tadi kan sudah ngomong bahwa Songgoriti ini adalah legend. Sama seperti Selekta gitu ya. Nah, itu nanti dampak ekonomi dari dibukanya kembali Songgoriti itu sebagai tempat wisata religi juga bisa, karena di situ juga ada candi ya. Terus kemudian tempat bermain anak-anak. Tentu ini akan memberikan dampak langsung secara ekonomi yang besar. Yang selama ini tidur. Iya. Jadi semacam itu, Mas Hendy. Oke. Iya. Mungkin Pak Andre ada mau tambahan? Saya pikir memang Songgoriti itu memang sudah seharusnya gitu. Seharusnya, ya. Pihak investor pun sekarang yang mengelola Songgoriti itu juga harus paham gitu. Bahwa ini asetnya Kota Batu. Iya. Mereka harus punya niat baik. Mendekati orang-orang yang akan melakukan class action ini, mendekati pemerintah, bagaimana dirunding yang baik misalnya, tapi tetap dikembalikan ke ini, saya kembalikan aset ke Batu, cuman saya mohon misalnya dikasih waktu sekian, kan bisa gitu. Kan ada alternatif gitu. Yang penting mereka ada niatan baik mengembalikan ini. Ya, ini mungkin saya dikasih waktu 10 tahun tapi nanti tak balik, kan nggak apa-apa. Alternatif maksudnya. Tapi kalau dari pihak swasta biasanya ya mereka kalau mereka nggak mau ya kan untung ya, harusnya dari pemerintah yang lebih mengejar gitu harusnya. Namanya pengusaha kan pasti dia maunya yang untung kan. Nah kalau bisa dikelola, ngapain harus dikembalikan kan gitu. Iya. Ya tergantung pemerintahnya ya. Nah selain Songgoriti nih, aset apa lagi yang menurut Pak Andre ini krusial tapi statusnya belum jelas gitu? Rumah sakit saya pikir. Rumah sakit ya? Rumah sakit ini kan dikelola sampai sekarang, dikelola oleh provinsi. Dulu itu kan mau diserahkan ke Batu, zamannya Pak Imam Kabul. Tapi waktu itu Batu itu kan anggarannya setelah berdiri itu anggarannya bertahap. 500 juta, 2 miliar. Itu orang-orang takut waktu itu. Takut, waduh ini nanti tidak bisa bayar kita gaji. Nah sekarang ini bukan gitu, tapi kan semua anggaran dari pusat itu mesti diperhitungkan semua keperluan daerah itu kan gitu. Sebetulnya bisa diambil alih. Manfaatnya apa? Kalau sekarang ini jadi milik provinsi, mungkin Pemkot ini kewenangannya nggak ada kan. Tapi kalau ini nanti balik ke Batu rumah sakit ini, Pemkot punya kewenangan. Misalnya setiap orang Batu yang nggak mampu langsung masuk di situ diobati gratis sudah. Bisa dia gitu. Tapi kalau masih milik provinsi, tidak ada kewenangan.
Iya, harus izin dan birokrasinya juga. Tapi kalau seperti Metria Medica buat pelatihan obat-obatan, saya pikir itu belakangan karena manfaatnya itu untuk seluruh Jawa Timur. Daerah ini mau belajar jamu, seperti apa? Kebun apa Pak Yani, jeruk, keprok, seperti balai pelatihan gitu ya. Itu balai pelatihan itu ya biarlah. Iya. Biar provinsi, tidak masalah. Karena nanti untuk pelatihan seluruh Jawa Timur. Iya, bukan krusial, masih bisa. Kerjasama kan masih bisa. Enggak penting gitu. Enggak begitu penting lah. Iya. Tapi kalau Songgoriti, rumah sakit, ini saya pikir ya mudah-mudahan Bu Gubernur nanti bantu gitu. Bu Kofifa langsung, ya sudah rumah sakit saya serahkan Pemkot Batu. Ya, apalagi ada kartu sehat sekarang kan harusnya bisa lebih mudah kan aksesnya itu. gitu loh. Apalagi tapi kalau dikelola langsung Pemkot Batu. Pemkot Batu, maksudnya gitu. Oke, jadi misalnya aset-aset strategis termasuk Songgori di rumah sakit itu berhasil diamankan nih misalnya. Sektor pariwisata atau investasi apa yang paling siap digarap untuk mendongkrak PAD dalam 3 sampai 5 tahun ke depan? Ya saya pikir kita kembali lagi desa wisata, Pak Yani ya, budaya, UMKM itu luar biasa nanti. Kalau sekarang ini Pak siapa sudah jadi kunjungan wisata, kan tinggal ngembangkan di desa-desa ini, supaya orang nanti dari kota juga keluyuran ke desa-desa gitu. Apalagi kalau bisa harus kembali kan, maksudnya tidak sekali kunjungan, dia bisa mengajak temannya dan teman-temannya atau keluarganya yang lain kan gitu. Ya semakin Batu ini semakin ditoto bagus, semakin ada konsepnya, itu saya pikir keberhasilannya lebih tinggi lagi. Tapi kalau seperti sekarang ya, tahu-tahu mau bangun gedung DPR, nanti orang kira loh, masyarakat Batu ngomongnya gini malian, loh pemerintah ini lebih konsep gak gitu, bangun kota ini ada konsepnya nggak? Kok ujuk-ujuk gini gitu? Ya, oke Pak. Ya, ini ada tambahan? Ya. Tambahan Mas Andi. Jadi tadi sudah disentil sama Pak Andre ya tentang ya memang pemerintah ini harus punya konsep yang jelas, yang baik. Oke, yang di dalam konsep yang baik, terencana dengan baik dan penganggaran juga yang baik gitu. Jadi tadi pernah disentil tentang agropolitan. Sebetulnya Batu itu secara sejarah itu adalah kota tempat di mana pertanian hortikultura sayur mayur ini sangat besar, Mas. Itu mulai zaman Belanda sudah. Itu luar biasa kita. Cuma terakhir-terakhir ini karena saya lihat itu pemerintah kelihatannya masih belum serius banget ya. Itu untuk pembiayaan itu, jadi akhirnya ya masih sepenggal-sepenggal. Ya seperti tadi ada ide gimana pasar sayur itu ditaruh di sumber produksi, yaitu di Bumiaji dengan agro non pestisida-nya, organiknya. Itu value-nya sangat tinggi sekali. Harus ada sonasi-sonasi supaya terpusat di mana. Iya, itu gitu. Dan benar tadi dikatakan bahwa sekarang orang itu butuh sehat. Jadi Batu ini harus kembali seperti zaman pemerintahan dulu ya. Jadi agropolitan atau agro pertanian yang terbangun dengan baik. Jadi nilainya itu bisa lebih, value-nya meningkat lah ya. Iya meningkat lah. Sekarang itu loh Mas, wortel yang yang kemasan bagus-bagus itu. Yang biasa di supermarket. Di supermarket itu yang non pestisida itu organik itu nilainya luar biasa Mas. Organik. Seledri ya Mas ya. Seledri, terus sayur andewi yang organik itu di supermarket itu sampai kekurangan Mas. Potensinya luas benar ya. Mendingan itu pemerintah konsentrasi di situ ya, membangun organik yang bagus. Katakan menuju organik kan ada prima 1, prima 2 ya. Itu akan lebih menarik gitu loh. Daripada kita ndak punya konsep tapi cuma bangun-bangun aja yang sporadis. Jadi basis kita itu adalah pertanian hortikultura. Itu sesuai dengan filosofi wisata yang mendekat ke alam, sesuai dengan simbol
tagline-nya Kota Batu. Oke, terakhir. Akaryo. Terakhir Pak Andre sama Pak Yani, sebagai tokoh masyarakat nih, apa harapan terbesar agar Kota Batu 5 tahun ke depan ini bisa tetap menjadi kota wisata yang maju tanpa mengorbankan kebutuhan dasar warganya? Ya, jadi saya pikir gini, pemerintah, eksekutif sama legislatif ini jangan hanya ada anggaran terus iki digawe bangun iki, jangan gitu, tapi coba berpikir gitu. Terkonsep ya tadi ya. Berinovasi. Oke. Seperti saya katakan tadi, misalnya pertanian, tak bikin konsep pertanian organik. Nah, harusnya mikirnya gitu. Ini Batu ini sampahnya ndak karu-karuan. Rakyat saya ini capek buang sampah, obong-obong. Tak gawe pengelolaan sampah yang paling baik. Okay. Jadi mereka jangan hanya kono duit, wis bangun iki. Ndak gitu, harus berpikir gitu. Mikir yang inovatif gitu. Iki carane ya opo iki? Jake ada nilai tambah gitu loh maksudnya. Okay. Wisata iki ngene tok. Nek kene kudu tak bangun pusat UMKM terbesar. Ya toh, orang datang ke Batu ke UMKM. Di sana produk-produk dari desa, dari apa dikemas lagi jadi bagus. Nilai tambahnya naik. Semacam itu harusnya. Tidak seperti sekarang kan orang jual keripik bohong di ngarepe plaza di Jarno ini ndak laku. Benernya pemerintah ya juga belum melakukan. Sebenarnya sudah melakukan, cuma sifatnya itu ya parsial. Sudah misalnya seperti di Pasar Amung Tani kan waktu itu rencananya mau dibuat pusat UMKM. Ya sudah diresmikan, ya udah ditinggalkan gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Ya harusnya dikelola yang baik. Dikelola yang baik, manajemennya dibentuk yang benar. Manajemennya yang ya apa, mereknya diganti, yang kemasannya kan nambah nilai. Kalau sekarang orang jual misalnya cuman jual keripik, jual apa di jalan, ini enggak laku, Pak, kesian. Tapi yang saya harapkan semacam itu, pemerintah itu harus cerdas gitu, pandai gitu. Jadi dia mikir, terutama wali kota gitu. Dia harus orang-orang yang cerdas, banyak komunikasi ke masyarakat. Jangan kalau ada ribut-ribut secara nasional baru mengumpulkan orang, doa bersama. Ini tidak efektif gitu loh. Tapi lebih efektif kalau mulai hari ini misalnya mereka turun ke jalan. Ya apa yang dibutuhkan masyarakat kan? Misalnya masyarakat ini produksi kerupuk rambak. Apa sih sampean perlukan? Alat-alat, apa modal, apa-apa. Ya kalau perlu itu wali kota itu kan ngantor itu cuma Senin tok gitu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Keliling ke masyarakat, dekat sama masyarakat. Ketika ada terjadi sesuatu, tidak akan gejolak. Karena komunikasi sudah terbangun, terbentuk gitu. Kalau harapan Pak Yani? Ya, harapan saya yang pertama, KUA PPAS yang baru disepakati antara legislatif dan yudikatif itu segera dikoreksi. Ya, eksekutif dan legislatif itu segera dievaluasi lah. Jadi banyak hal program-program prioritas kalau menurut saya itu masih jauh dari keinginan masyarakat lah. Itu yang pertama. Yang kedua ya membangun Batu ke depan harus lebih berkonsep lah. Jadi contoh tadi pertanian yang apa? Yang menambah value, meningkatkan kesejahteraan petani, ya organik tadi. Jadi petani itu ada harapan gitu. Ndak seperti sekarang yang parsial gitu. Cuma image-nya itu project aja. Kalau ada project ya jalan, kalau nggak ada project ya ndak jalan. Terus pembangunan desa-desa wisata yang benar-benar bisa mencitrakan desa wisata itu. Jadi pendampingannya ya terus. Mulai sampai kemasannya, sampai penataan warganya untuk bisa siap menerima tamu gitu. Itu kan juga menjadi hal yang belum terpikirkan dengan baik sekarang ini. Yang terakhir memang keseimbangan, Mas. Keseimbangan pembangunan dengan kondisi alam. Ini harus dijaga. Karena orang mau datang ke Batu itu karena alamnya, kondisi alamnya. Makanya
investasi boleh masuk ke Batu, tapi tetap harus terarah dan dibatasi. Investasi hijau itu harusnya investasi hijau tadi. Jadi itulah Mas harapan saya sebagai warga kepada pemerintah yang sekarang ini yang umurnya masih belum 1 tahun. Jadi mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Andre dan Pak Yani atas pandangan yang begitu lugas dan membuka mata. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi pemantik bagi warga dan para pemangku kebijakan untuk benar-benar memikirkan yang lebih prioritas untuk pembangunan Kota Batu. Oke, terima kasih dan terima kasih juga untuk pendengar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, thank you. Yeah. Oke, Pak.